Di video kali ini kita akan membuat cenil ubi ungu. Biasanya cenil itu hanya dari tepung saja. Kali ini kita akan variasiin dengan ubi ungu. Di sini aku sudah mengukus 500 gram atau setengah kilogram ubi ungu. Aku kupas kulit luarnya sampai bersih. Langkah yang lebih benarnya itu ubi ungunya itu dikupas terlebih dahulu sebelum dikukus. Cuman ini aku karena buru-buru jadi nggak sempat. Kebetulan juga aku nemu ubinya ukurannya yang kecil jadi susah dikupas pas mentah. Setelah semuanya bersih, masukkan 1 sendok teh garam halus, kemudian bisa langsung dihaluskan. Boleh pakai gelas atau alat mash kentang, bisa juga pakai chopper biar lebih cepat. Di sini aku pakai gelas ukuran yang sedang. Ini karena ubinya udah sempat dingin, jadi menghaluskannya agak sulit ya. Aku saranin teman-teman menghaluskannya saat masih dalam keadaan panas. Yaitu tadi harusnya dikukusnya itu harus dikupas terlebih dahulu ubinya. Ini aku karena ukurannya kecil, jadi agak rumit gitu kalau kita ngupasnya masih mentah. Kemudian siapkan tepung sagu. Aku pakai sagu tani yang kemasan 500 gram atau setengah kilogram. Masukkan sekitar 200 gram. Kemudian kalian bisa aduk-aduk pakai tangan. Di sini aku nggak timbang karena kita bisa gampang ya 200 gram dari kemasannya itu. Ini aku udah cuci tangan dan aku bakalan aduk terlebih dahulu. Setelah semua nanti teraduk rata, kalian bisa ngelihat teksturnya. Adonannya akan agak kering supaya menggumpal dan kalis. Nanti kita tambahkan air panas, tapi di sini aku nggak nge-shoot. Nah ini dia adonannya. Terus setelah ditambahin air panas, dia jadinya seperti ini. Kita tinggal aduk aja sampai kayak adonan kue yang kalis gitu, dan nantinya bisa dibentuk. Aduk aja terus, coba-coba. Ini aku coba rasain apa udah bisa dibentuk atau belum. Kalau belum, kita aduk terus sampai dia kalis. Dan karena ini dia udah dingin, jadinya tuh agak butuh air banyak ya. Dan di sini aku udah coba-coba, ternyata ini udah pas adonannya. Kita bentuk adonan menjadi lonjong seperti ini. Kemudian lanjut terus bentuk adonannya ini sampai habis. Ini 500 gram dengan 200 gram tepung itu jadi adonannya banyak banget guys. Jadi kalian kalau untuk makan sendiri kira-kira buat setengah dari yang porsi ini ya. Ini aku buat setengahnya bentuk lonjong. Semuanya ini kira-kira bisa untuk berapa kali makan deh, nggak tahu. Dan setengahnya lagi aku bentuk bulat seperti ini. Sebenarnya ini bulat nggak teratur. Setelah itu siapkan air rebusan sekitar 1/4 panci ukuran sedang, lalu tambahkan seujung sendok teh garam dan 2 daun pandan. Daun pandannya ini diikat, tunggu sampai mendidih, lalu keluarkan daun pandan tadi. Itu tujuannya supaya nanti pas dimasukkan cenil tidak merusak bentuk dari cenilnya. Kemudian setelah mendidih, masukkan adonan cenil tadi. Sedikit dulu ya, jangan terlalu banyak karena nanti kalau dia kebanyakan dan kepenuhan, ada bagian yang nanti cepat masak, ada nanti bagian yang lama masaknya. Jadinya ada yang overcook, ada yang masak pas gitu. Ini kita tunggu aja sampai ngapung, gak usah diaduk-aduk karena dia akan terangkat dengan sendirinya kalau sudah matang. Ini aku sengaja nggak mempercepat videonya supaya kelihatan ya prosesnya, dia terangkat satu-satu tuh ke atas sampai dia semuanya nanti akan bakalan ngapung. Dan kita pakai sendoknya nanti yang ada lubangnya supaya nanti langsung tiris airnya. Kalau kalian nggak punya sendok yang seperti itu, kalian pakai sendok biasa juga bisa, tinggal ditirisin di saringan. Sambil nunggu semuanya terangkat ke atas, bisa juga kalian kerjakan yang lain, bisa sambil ngerjain pekerjaan rumah. Karena ini lumayan agak lama ya, sekitaran 10-15 menit supaya semuanya itu naik semua ke atas. Ini tinggal sedikit lagi bakalan full ke atas. Kalau udah semuanya ngapung ke atas, ini sudah siap sepertinya, dan aku bakalan angkat pakai sendok yang punya saringan seperti ini. Kalau kalian gak punya ya tinggal pakai sendok biasa juga gak apa-apa. Makan kayak gini aja sebenarnya udah bisa langsung loh. Ini udah rasanya tuh ada manisnya dari ubi ungunya itu dan kenyal. Dan pokoknya aduh enak banget. Gak kebayang, masih teringat rasanya itu sangat-sangat nikmat. Dan kalau sudah
kita saring semuanya. Yang terakhir kita masukkan aja semua kembali adonan mentahnya sampai semuanya nanti matang habis. Ini aku percepat videonya ya biar kalian lihat. Ini karena udah geram aku masukin banyak banget. Ternyata juga ada yang overcook, cuman ya nggak terlalu overcook banget. Makanya aku bilang tadi kita harus masukin adonannya nggak terlalu banyak supaya masaknya itu bagus nantinya merata gitu, nggak ada yang overcook. Kalau ada busa seperti ini sebenarnya sebaiknya dikeluarkan dulu ya, cuman ini aku agak percepat jadi nggak kelihatan kalau aku buang busanya, itu aku buang. Dan ini yang terakhir, bentuk yang bulat nggak teratur itu, ini sudah siap. Saatnya kita siapkan untuk mengukus kelapa parut. Aku tambahkan 1 simpul daun pandan. Untuk kelapanya aku pakai yang setengah tua. Aku masukkan kembali ke dalam panci. Ini panci bekas kukusan ubi ungu tadi. Kita kukus kurang lebih 10-15 menit atau sampai dia matang. Selanjutnya kita akan siapin untuk gula merahnya. Siapkan 100 ml air, tambahkan 1 keping gula aren dan 1 simpul daun pandan. Masak dengan api sedang sampai gulanya mencair seperti di video ini. Kita aduk perlahan-lahan, jangan sampai dia gosong. Gulanya ini sudah siap dan kita matikan kompornya. Kemudian kita cek kelapanya. Ini kelapanya juga udah matang dan kita sajikan. Masukkan cenil ke dalamnya, baluri kelapa ke semua bagian cenil. Ini aku masukin satu persatu supaya semuanya teraduk rata. Kemudian kita sajikan di piring saji. Ini sesuai selera aja ya, bisa juga dibalurin di atasnya, nggak perlu diaduk seperti ini. Kemudian tuangkan gula aren cair tadi ke dalam mangkuk ini. Ini rasanya enak banget guys, masih teringat banget rasa cenil yang begitu kenyal dan juga manisnya gula aren. Cenilnya ini siap dihidangkan. Ini aku coba cicip rasanya. Rasanya tuh kenyal, manis, dan sedikit ada gurih, dan pokoknya enak banget deh. Wajib dicoba. Kalian bisa coba resepnya dan selamat mencoba.